Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hairunisa, saya mahasiswa semester 5 di Universitas Gunadarma dan saya berada di kelas 3 MA 17. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mendengarkan secara efektif. Topik yang akan saya bawakan hari ini ada 3, yaitu yang pertama, apa itu mendengarkan secara efektif, yang kedua, bagaimana mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga, apa saja hambatan untuk mendengar secara efektif. Oke, kita mulai dari apa itu mendengarkan secara efektif. Kita move ke topik lain, kita harus tahu dulu nih pengertian dari mendengarkan secara efektif. Mendengarkan secara efektif dan aktif adalah dengan memadukan indera pendengaran dengan pikiran sehingga kita dapat menangkap dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan. Oke, lanjut kita move ke topik kita yang kedua, yaitu bagaimana cara mendengarkan dengan aktif. Nah, ada beberapa cara agar kita bisa menjadi pendengar yang aktif. Yang pertama, yang paling penting adalah attention atau perhatian. Bagian ini merupakan bagian yang penting. Mengapa? Karena pendengar yang efektif memerlukan waktu ekstra untuk memproses kata-kata, membedakan poin-poin utama dan meringkasnya. Sehingga kita harus mendengarkan atau pay attention terhadap lawan bicara kita saat berbicara. Sedangkan pendengar yang buruk lebih tidak sabar dalam memproses kata-kata si pembicara tersebut. Hope menyatakan mendengarkan secara aktif adalah keadaan di mana pikiran kita diharuskan untuk fokus, hadir, dan penuh perhatian sehingga kita membuang kecemasan kita jauh-jauh yang saat itu sedang. Yang kedua, sikap atau attitude. Mendengarkan atau listening dengan sikap yang positif dan pikiran yang terbuka akan mempermudah kita dalam proses listening atau mendengarkan. Terkadang kita juga sedikit melakukan sikap yang salah pada saat listening. Hal tersebut dapat mengganggu kita untuk mendengarkan secara efektif. Nah, sikap yang kita perlukan dalam mendengarkan atau listening itu adalah kita harus memerhatikan sudut pandang dan ke arah mana pembicaraan tersebut. Ketiga, adjustment atau penyesuaian. Dalam listening, kita perlu penyesuaian terhadap pembicara. Maka dari itu kita harus fleksibel. Artinya, mau mengikuti arah pembicaraan orang tersebut sampai ke poin pentingnya. Nah, dengan 3 cara tersebut, yaitu attention, attitude, dan adjustment, itu adalah hal yang bisa kita lakukan apabila kita ingin mendengarkan secara aktif. Yang ketiga atau topik yang terakhir adalah apa saja hambatan-hambatan untuk mendengarkan secara efektif. Tentu saja dalam mendengarkan secara efektif kita mempunyai hambatan-hambatan yang sekiranya dapat mengganggu kita. Nah, apa saja hal tersebut ya teman-teman? Adalah antisipasi. Loh, mengapa antisipasi? Bukankah itu bagus? Tapi tidak begitu dengan mendengarkan secara efektif. Kenapa? Karena dengan mengantisipasi atau memikirkan hal-hal yang akan dibicarakan oleh pembicara, secara tidak langsung akan mengurangi kemampuan listening kita. Dengan keadaan seperti ini, pendengar akan berhenti mendengarkan karena merasa banyak lebih tahu. Maka dari itu kita harus mempunyai kerendahan hati dan berpikir positif bahwa banyak hal yang patut kita pelajari. Judging atau menilai. Kalian tentu pasti pernah mendengarkan don't judge a book by its cover. Nah, itu teman-teman yang harus kita terapkan untuk mendengarkan secara aktif. Tentu saja hal ini kita perlukan juga untuk mendengarkan secara efektif. Oke, contoh kecil misalnya kayak gini. Kita tentu saja pernah menjadi audiens kan teman-teman, dimana pembicara terkadang melakukan kesalahan kecil yang membuat kita jadi terdistract. Seperti ini biasanya kita mulai menilai atau menjudge pembicara melalui kekurangannya. Dan pembicara yang tidak efektif memilih untuk berhenti mendengarkan pembicara tersebut ketika sedang berbicara. Sedangkan jika kita memilih untuk menjadi pendengar yang efektif, kita tetap menerima kekurangan tersebut, kita terus mendengarkannya, dan berpikir bahwa semua orang layak untuk menjadi pembicara, dan semua orang punya kekurangannya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah bereaksi secara emosional. Respon emosional terhadap pembicara dapat mengurangi kemampuan kita dalam mendengarkan secara efektif. Begitu emosi terlibat, boom, mendengar efektif pun berhenti. Nah teman-teman, bagaimana sudah mengerti dengan topik yang saya bawakan? Semoga topik yang saya bawakan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kita menjadi pendengar yang baik dan juga aktif. Sekian dari saya, terima kasih. Have a good day everyone and stay healthy. Goodbye.